Video ini merupakan bagian dari kuliah anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Pada video ini, saya Dian akan membahas mengenai jantung. Video ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai tahapan terjadinya kontraksi sel otot jantung. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar bahwa sebelum terjadi kontraksi pada sel otot jantung, sel otoritmis harus mengalami depolarisasi spontan dan menghasilkan potensial aksi. Kemudian, potensial aksi ini akan merambat melalui gap junction ke sel kontraktil di sekitarnya, sehingga sel kontraktil ikut mengalami depolarisasi dan potensial aksi. Potensial aksi inilah yang kemudian akan memicu terjadinya kontraksi sel melalui excitation-contraction coupling. Pada video ini, kita akan fokus pada terjadinya excitation-contraction coupling. Sebelum kita mempelajari mengenai mekanisme kontraksi sel otot jantung, kita perlu mengenal beberapa istilah berikut ini. Sarkolema merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan membran plasma sel otot jantung, sementara sarkoplasma adalah istilah untuk menggambarkan sitoplasma dari sel otot jantung. Sel otot jantung tersusun atas serabut-serabut atau berkas myofibril. Ini adalah potongan myofibril secara melintang. Myofibril ini merupakan berkas protein filamen yang mengandung elemen kontraktil pada sel otot jantung. Di dalam myofibril nanti kita akan lihat pada slide berikutnya ada yang dinamakan sebagai sarkomer. Sarkomer adalah unit fungsional berulang dalam suatu myofibril yang terdiri atas filamen-filamen. Retikulum sarkoplasma di sini ditandai dengan susunan jaring-jaring berwarna biru. Ini adalah organel sel yang sebenarnya sama dengan retikulum endoplasma halus pada sel umumnya. Di sini kita juga bisa melihat tubulus T atau tubulus transversus yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari sarkolema yang melekuk masuk ke dalam sel otot jantung dan kaya akan kanal-kanal ion. Tubulus T ini berperan dalam excitation-contraction coupling mechanism, juga berperan dalam mempertahankan potensial membran istirahat, menginisiasi dan meregulasi terjadinya potensial aksi. Ini adalah gambar dari struktur sarkomer. Satu sarkomer merentang dari satu garis Z ke garis Z berikutnya. Setiap sarkomer tersusun atas filamen tipis dan filamen tebal. Ini adalah filamen tipis, dan yang berwarna biru adalah filamen tebal. Dilanjutkan dengan garis yang berwarna hijau. Daerah yang berwarna lebih terang disebut sebagai pita I, sementara daerah yang berwarna gelap disebut sebagai pita A. Filamen tipis terdiri atas 4 jenis protein. Yang pertama adalah F-aktin atau filamentous aktin. Ini adalah F-aktin. F-aktin terdiri atas 2 untaian molekul G-aktin yang saling membelit satu sama lain. Ini adalah molekul G-aktin atau globular aktin. Globular aktin ini memiliki situs aktif yang berwarna kuning. Di antara 2 untaian F-aktin, terdapat protein lain yang bernama nebulin. Ini adalah nebulin. Nebulin berfungsi untuk menautkan untaian F-aktin satu sama lain. Protein ketiga adalah tropomyosin. Ini adalah tropomyosin. Tropomyosin terdiri atas 2 unit protein yang juga saling membelit dan membentuk kompleks dengan protein keempat, yaitu troponin. Ini adalah troponin. Troponin terdiri atas 3 subunit. Subunit yang pertama akan berikatan dengan tropomyosin membentuk kompleks troponin-tropomyosin. Sementara subunit yang kedua akan mengikat kompleks ini pada molekul G-aktin. Sehingga kompleks troponin dan tropomyosin ini akan menutupi situs aktif dari molekul G-aktin. Subunit yang ketiga dari troponin mengandung reseptor yang dapat berikatan dengan ion kalsium.
Ketika reseptor ini mengikat ion kalsium, maka kompleks troponin-tropomyosin akan berubah posisi sehingga memaparkan situs aktif dari molekul G-aktin, sehingga molekul G-aktin bisa berikatan dengan kepala myosin dari filamen tebal. Filamen tebal terdiri atas dua jenis protein, yaitu myosin dan titin. Myosin terdiri atas bagian ekor dan bagian kepala. Bagian ekor ini tersusun atas dua unit protein yang saling membelit satu sama lain, sementara bagian kepala terdiri atas dua subunit protein globular. Hubungan antara bagian ekor dengan bagian kepala membentuk suatu engsel yang memungkinkan kepala myosin untuk berputar atau pivoting. Ketika kepala myosin berinteraksi dengan filamen tipis selama kontraksi, mereka akan membentuk ikatan jembatan silang atau cross bridges. Protein lain pada filamen tebal adalah titin. Titin terdapat di masing-masing sisi dari garis M dan menghubungkan myosin dengan garis Z. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme terjadinya kontraksi pada sel otot jantung. Mekanisme ini sama dengan mekanisme kontraksi pada sel otot rangka. Siklus kontraksi dimulai ketika ion kalsium memasuki zona overlapping pada suatu sarkomer. Ion kalsium ini akan berikatan dengan reseptor yang ada di salah satu dari subunit troponin. Ikatan antara kalsium dengan subunit troponin akan menyebabkan pergeseran kompleks troponin-tropomyosin yang tadinya menutupi situs aktif dari G-aktin. Dengan terbukanya situs aktif dari G-aktin, maka kepala myosin yang sudah mendapatkan energi akan berikatan dengan molekul G-aktin, membentuk suatu ikatan cross bridges. Setelah terbentuk ikatan cross bridge, energi yang tersimpan pada kepala myosin akan dilepaskan pada saat kepala myosin berputar dan menarik filamen tipis ke arah garis M. Aksi ini disebut sebagai power stroke. Ketika ATP lainnya berikatan dengan kepala myosin, maka ikatan antara kepala myosin dengan aktin yang tadi akan terlepas. Situs aktif aktin akan terekspos dan dapat membentuk ikatan cross bridge dengan kepala myosin yang lain. Reaktivasi myosin terjadi ketika ATP yang berikatan dengan kepala myosin dipecah menjadi ADP dan fosfat. Energi yang dihasilkan akan digunakan untuk membengkokkan kepala myosin ke arah garis M. Apa yang terjadi pada sarkomer pada saat otot berkontraksi? Kita bisa membandingkan kondisi sarkomer pada saat istirahat dengan kondisi sarkomer pada saat kontraksi dari gambar berikut ini. Di sini kita bisa melihat bahwa pita H dan pita I dari sarkomer semakin memendek, sementara zona saling tumpuk atau zona overlapping semakin melebar. Garis Z pada sarkomer juga saling mendekat satu sama lain. Akan tetapi, lebar pita A atau pita yang berwarna gelap adalah tetap. Dari observasi ini diperkirakan bahwa filamen tipis bergerak ke arah tengah dari sarkomer bersama dengan filamen tebal. Ini disebut sebagai sliding filament theory. Dari penjelasan di slide-slide sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa ada dua hal yang dibutuhkan untuk kontraksi otot. Yang pertama adalah ion kalsium. Kalsium dibutuhkan untuk menggeser kompleks troponin-tropomyosin dari situs aktif G-aktin. Dengan terpaparnya situs aktif G-aktin, maka situs ini dapat berinteraksi dengan kepala myosin. Yang kedua adalah energi dalam bentuk ATP. ATP akan dipecah menjadi ADP dan fosfat dan digunakan sebagai sumber energi oleh kepala myosin pada saat melakukan power stroke.
Bagaimana suatu potensial aksi yang masuk ke sel otot jantung dapat mencetuskan kontraksi? Kita akan mempelajarinya dalam excitation contraction coupling pada slide berikut ini. Excitation contraction coupling terjadi ketika suatu potensial aksi yang merambat di sepanjang sarkolema memasuki tubulus T. Ini akan menyebabkan terbukanya kanal kalsium tipe L, sehingga kalsium dari cairan ekstraseluler akan masuk ke dalam intrasel otot jantung. Kalsium ini akan menginduksi pelepasan kalsium dari sarkoplasmik retikulum melalui ryanodin receptor channel, sehingga terjadilah kalsium sparks atau peningkatan konsentrasi ion kalsium di dalam sel. Ini akan membentuk sinyal kalsium, sehingga kalsium akan berikatan dengan troponin. Ikatan kalsium dengan troponin akan mengubah konformasi kompleks troponin-tropomyosin, sehingga situs aktif dari molekul G-aktin akan terpapar. Ini akan menginisiasi terjadinya kontraksi. Relaksasi otot terjadi ketika kalsium tidak lagi berikatan dengan troponin. Kalsium akan dipompa kembali ke sarkoplasmik retikulum, dan juga akan dikeluarkan dari dalam sel melalui antiporter yang mempertukarkan antara kalsium dan ion natrium. Kalsium akan keluar dari dalam sel, sementara natrium akan masuk. Natrium nantinya akan dikeluarkan dari sel untuk menjaga keseimbangan ion-ion dalam sel melalui pompa yang disebut sebagai natrium-kalium ATPase. Kontraksi pada sel otot jantung memiliki dua karakteristik penting. Yang pertama adalah graded contraction, di mana sel-sel individual mampu menghasilkan kuat kontraksi yang bervariasi. Kuat kontraksi dipengaruhi oleh jumlah ikatan cross bridge yang aktif, jumlah ion kalsium yang berikatan dengan troponin, dan panjang sarkomer pada awal kontraksi. Yang kedua, sel otot jantung tidak dapat mengalami kontraksi tetanik seperti sel otot rangka. Kontraksi tetanik adalah kontraksi secara terus-menerus tanpa adanya fase relaksasi. Penjelasan mengapa sel otot jantung tidak dapat mengalami kontraksi tetanik seperti otot rangka dapat dilihat pada gambar berikut ini. Perhatikan gambar overlay antara potensial aksi dengan kontraksi otot. Pada sel otot jantung, durasi keduanya hampir sama panjang. Potensial aksi pada sel otot jantung berlangsung cukup lama, sekitar 250 milisecond. Sekarang mari kita bandingkan dengan sel otot rangka. Durasi potensial aksinya sangat singkat, hanya 10 milisecond, dibandingkan dengan durasi kontraksinya yang dapat berlangsung hingga 100 milisecond. Selama sel mengalami potensial aksi, sel tersebut berada dalam periode refraktor, di mana ia tidak dapat dirangsang ulang. Sel otot jantung baru dapat dirangsang ulang ketika kontraksinya hampir selesai. Oleh karena itu, tidak terjadi sumasi tekanan pada otot, sehingga tidak terjadi kontraksi tetanik. Pada sel otot rangka, kontraksi belum selesai ketika ada rangsangan berikutnya. Semakin cepat rangsangan diberikan, semakin tinggi tension yang terbentuk, sehingga pada suatu titik, sel akan terus-terusan berkontraksi dan tidak dapat relaksasi. Kondisi ini disebut sebagai kontraksi tetanik. Karakteristik ini melindungi jantung dari kontraksi terus-menerus yang tidak efektif bagi fungsi pompa jantung. Pada video ini kita sudah membahas 4 hal, yaitu struktur sel otot jantung dan struktur sarkomer, mekanisme terjadinya kontraksi pada otot jantung, mekanisme excitation contraction coupling, serta karakteristik kontraksi pada sel otot jantung.